Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Saya kan cuma WA-WA-an aja. Saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya LDR kok. Saya nggak pacaran kok. Saya cuma ngobrol aja. Kan kita cuma temen. Kan saya sama dia tuh kayak kakak adik. Ah, ini alasan-alasan yang datang daripada syaitan. Fazayyana lahumus syaiton a'malahum. Syaiton itu senantiasa menghias amal-amal yang buruk seolah-olah itu adalah terasa baik. Ketika pacaran diharamkan, maka dibuatlah pacaran syariah, pacaran islami. Seolah-olah pacaran itu jadi boleh karena pacarannya itu di pinggir masjid, pacarannya di bawah beduk misalnya, atau pacarannya ketika Ramadan, ketika tarawehan, pacarannya dimulai dengan basmalah lalu diakhiri dengan hamdalah. Pacarannya syariah. Kenapa? Karena ketika berpacaran diawali dengan membaca surat Yasin dan membaca membaca doa kifaratul majlis, gitu kan ya. Nah, ini tidak menjadikan maksiat menjadi baik, tidak menjadikan maksiat menjadi boleh. Kenapa? Karena keharaman tetap saja sebuah keharaman. Kebanyakan orang tidak memahami, termasuk para pengemban dakwah pun yang sudah mempelajari Islam, mereka tidak paham bahwa di dalam Islam kehidupan laki-laki dan wanita terpisah. Maka ketika tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang syar'i, maka tidak boleh seorang laki-laki berinteraksi dengan seorang wanita. Apakah pergi ke bioskop bareng-bareng, ataukah pergi makan bareng-bareng, ataukah pergi jalan bareng-bareng, tidak ada. Selama tidak ada keperluan syar'i. Maka keperluan syar'i itu sudah diukur di dalam syariat. Seperti apa? Misal pendidikan, mereka boleh berkumpul satu sama lain selama dalam pendidikan, selama misalnya menuntut ilmu. Apalagi dalam masalah pengobatan atau kesehatan, maka seorang laki-laki bisa berobat pada dokter yang wanita. Demikian sebaliknya, seorang wanita bisa berobat pada dokter laki-laki. Dalam masalah peradilan, ketika diperlukan untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan, maka itu pun boleh. Dan perkara-perkara lain yang diperbolehkan oleh syariat, semuanya boleh. Nah, hanya saja kebanyakan kaum muslimin mereka menganggap remeh hal ini. Lalu mereka berkholwat dengan cara apapun. Mereka berkholwat di media sosial, mereka berkholwat di handphonenya, mereka berkholwat dengan menelpon, padahal semuanya sama. Karena kholwat tidak hanya bertemunya dua orang, tapi ketika pembicaraan itu membuai, lalu kemudian menafikan orang lain, dia berkasih-kasih sayang di situ, berbuai-buai dengan segala macam di situ, itu juga sudah termasuk berkholwat. Maka ini harus hati-hati. Pergaulan pria dan wanita terpisah. Lah, mengapa begitu? Karena ini adalah bagian daripada tindakan preventif yang dilakukan oleh Islam, bahwa wanita dan laki-laki ini memang punya kecenderungan satu sama lain, maka mereka tidak diperbolehkan untuk bersama kecuali dalam hajat-hajat yang syar'i. Maka ini yang harus menjadi sebuah panduan dalam diri kita. Banyak-banyaklah mengkaji bagaimana sistem pergaulan di dalam Islam. Banyak-banyaklah mengkaji bagaimana Islam menempatkan laki-laki dan Islam menempatkan wanita. Kapan mereka boleh berkumpul? Kapan mereka harus terpisah sama sekali? Kapan ketika Allah memperbolehkan mereka bisa sama-sama untuk melakukan sesuatu? Kapan mereka harus melakukan satu-satu? Mereka harus melakukan aktivitas satu-satu dan tidak bercampur satu sama lain. Tapi pada intinya yang harus disampaikan adalah secara mendasar dan secara default, laki-laki dan wanita itu terpisah aktivitasnya. Maka jangan bersama-sama kecuali memang ada keperluan, karena mudorotnya pasti ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.